Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai perancangan sistem pendukung pengambilan keputusan untuk penerimaan beasiswa dengan metode SAW atau Simple Adaptive Weighting. Sebelum itu, marilah kita ketahui dulu apa itu metode SAW yang akan dipresentasikan oleh Ilham Agus Pratama. Kepada Ilham dipersilakan. Terima kasih kepada Rehan yang telah memberikan kesempatannya untuk menjelaskan apa itu metode SAW. Metode SAW yaitu merupakan salah satu algoritma dalam sistem pendukung keputusan. Algoritma SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Disebut dengan istilah tersebut dikarenakan pada dasarnya SAW akan melakukan penjumlahan terbobot untuk semua atribut pada setiap alternatif. Tujuan akhirnya supaya SAW bisa membandingkan alternatif secara lebih seimbang dan menghasilkan penghitungan yang lebih baik. Itulah pengertian dari metode SAW. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ilham Agus Pratama yang telah menjelaskan mengenai pengertian dari metode SAW. Setelah itu, kita ketahui lagi mengenai langkah-langkah atau proses dari metode SAW itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Naufal Hadi. Kepada Naufal Hadi dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tahapan dalam pengambilan keputusan di dalam metode SAW. Yang pertama ada tahap penelusuran atau intelligence. Tahap ini pengambil keputusan mempelajari kenyataan yang terjadi, sehingga kita bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi. Biasanya dilakukan analisis dari sistem ke subsistem pembentuknya, sehingga didapatkan keluaran berupa dokumen pernyataan masalah. Yang kedua ada tahap desain. Dalam tahap ini, pengambil keputusan menemukan, mengembangkan, dan menganalisis semua pemecahan yang mungkin, yaitu melalui pembuatan model yang bisa mewakili kondisi nyata masalah. Dari tahapan ini, didapatkan keluaran berupa dokumen alternatif solusi. Yang ketiga ada tahap choice. Dalam tahap ini, pengambil keputusan memilih salah satu alternatif pemecahan masalah yang dibuat pada tahap desain, yang dipandang sebagai aksi yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Yang terakhir adalah tahap implementasi. Pengambil keputusan menjalankan rangkaian aksi pemecahan yang dipilih di tahap choice. Implementasi yang sukses ditandai dengan terjawabnya masalah yang dihadapi, sementara kegagalan ditandai dengan masih adanya masalah yang sedang dicoba atau untuk diatasi. Dari tahap ini didapatkan laporan pelaksanaan solusi dan hasilnya. Baiklah, sekian tahapan dalam tahapan pengambilan keputusan dalam proses metode SAW. Terima kasih kepada Naufal Hadi yang telah menjelaskan mengenai proses metode SAW. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh dari metode SAW yang diambil dari jurnal. Nah, di dalam jurnal itu mengambil contohnya seperti penerimaan beasiswa. Nah, dalam penerimaan beasiswa itu ada kriteria yang diambil supaya siswa itu mendapatkan beasiswa. Nah, di dalam jurnal itu disebutkan itu ada jumlah penghasilan orang tua, jumlah semester, jumlah tanggungan orang tua, jumlah saudara kandung, dan nilai. Nah, kemudian ada atribut. Atributnya itu ada cost dan benefit. Cost itu maksudnya ketika nilainya lebih rendah, maka bobot nilai atau hasilnya itu tinggi atau prioritasnya itu tinggi. Nah, kalau benefit, jika nilai atau bobot nilai itu tinggi, maka prioritas untuk mendapatkan beasiswa itu tinggi. Nah, jadi yang di kriteria itu jumlah penghasilan orang tua itu termasuk cost, karena semakin rendah penghasilan orang tua, maka semakin tinggi siswa mendapatkan prioritasnya. Kemudian jumlah semester, jumlah tanggungan orang tua, jumlah saudara kandung, dan nilai merupakan benefit, karena jika empat itu tinggi atau banyak, maka penunjang siswa untuk mendapatkan beasiswa itu semakin tinggi. Nah, untuk bobot nilainya itu seperti ini, ada kriteria bagaimana
bagaimana pengklasifikasikan nilai tersebut. Misalnya jika penghasilan orang tua itu rendah, sekitar kurang dari 500.000, maka nilainya 1. Nah, jika dia lebih dari 2,5 juta, maka nilainya 0. Nah, penghasilan orang tua itu dibilang kos karena jika semakin rendah maka nilainya semakin tinggi. Nah, untuk semester 1 nilainya 0, dan untuk semester 6 nilainya itu 1 karena semester itu kos. Begitu pula dengan jumlah tanggungan orang tua itu kos karena jika anak lebih dari 5 maka nilainya itu sangat tinggi atau diprioritaskan. Kemudian jumlah saudara kandung, jika saudara kandung itu lebih dari 5 maka prioritasnya pun juga lebih banyak, dan nilai pun sama seperti 3 yang sebelumnya. Jika nilainya lebih tinggi dari 90 maka siswa itu lebih diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa. Untuk contohnya bisa kita lihat di data sampel. Ada 3 siswa yaitu Ilham Agus Pratama, Naufal Hadi, dan Muhammad Surya. Dan berikut ini jumlah penghasilannya, semester, jumlah tanggungan orang tua, dan jumlah saudara dan nilai. Nah, dari 5 kriteria itu kita hubungkan dengan kriteria pengklasifikasian dari yang telah diklasifikasikan atau dibuat grupnya. Nah, maka dapatlah nilainya seperti ini. Misalnya 1,6 juta itu masuknya ke antara 1,5 dan 2 juta. Maka nilainya itu 0,4. Nah, setelah semuanya kita kita klasifikasikan, kita masukkan ke dalam jumlah kriteria tadi, maka kita dapatlah bobot data sampel tadi berdasarkan data sampel yang telah didapatkan. Nah, kemudian setelah itu lalu kita menghitung prioritas kriteria. Penghitungan kriteria itu didapat dari perhitungan dari yang telah bobot nilai yang telah diklasifikasikan. Kemudian baru kita jumlahkan lalu bagi 5, dan dapatlah itu prioritasnya seperti ini. Nah, di A1 itu prioritasnya 0,36, A2 0,64, A3 0,44, dan yang dapat beasiswa yaitu Naufal Hadi karena mendapatkan prioritas yang tinggi. Demikianlah presentasi kami mengenai perancangan sistem pendukung pengambilan keputusan untuk penerimaan beasiswa dengan metode SAW. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.